ternyata penjara nggak seburuk itu sih. What's up guys, balik lagi dengan gue Rifin di sini dan kali ini saya akan mewawancara Erik Kalu. Annyeonghaseyo. Oke, halo guys, balik lagi di channel Korifis dan di segmen Voice On. Dan Yep. tamu gua hari ini kayaknya udah nggak perlu dikenalin lagi ya. Ya, Udah, ya guys, balik lagi dengan saya Just No Limit. Ya. eh maksud lo itu koko ipar lo. Hehe. Ya. Halo bro, apa kabar bro? Baik bro, apa kabar bro? Baik bro, never been better. Sibuk apa bro sekarang? Ya, sibuk nganggur aja. Makanya saya butuh ini apa? Kerjaan. Kerjaan. Ya. Kalau misalnya mau gali sumur di rumah bisa panggil. Gimana dunia channel YouTube lu? Masih aman-aman aja kah? Ya, channel YouTube gue masih aman-aman aja, masih on track. Mulai dengan keautisan-autisan yang cringe sekarang. Mengingat dulu gue sangat toksik, Nah, berubah jadi bucin, berubah jadi alim. itu dia. Jadi gue kemarin-kemarin tuh banyak banget dapet cerita, dapet pertanyaan. Kadang-kadang juga gue nggak tahu Sopers tuh ada yang nge-DM gue juga. Bang, itu Erik kenapa sih bang? Kok konten jadi alim-alim? Kok jadi bucin banget? Alim ya, ya iyalah kalau lu gimana sih lu baru keluar dari penjara terus tiba-tiba lu makan jembut V2 gitu kan nggak mungkin dong. Makan jembut volume 2 baru-baru keluar. Guys, jadi gue baru keluar dari penjara nih, kita makan jembut lagi. Nggak mungkin kan. Terus juga emang gue harus ubah personality gue karena gue merasa yang kemarin itu gue banyak terlalu fake juga. Fake dalam arti gue ketawa tapi belum tentu gue menikmati hal itu gitu kan. Jadi gue sekarang lebih ke gue bikin apa yang gue mau, gue lakuin apa yang gue mau, nggak karena demand dari orang lain. Kemarin itu gue terlalu banyak demand dari orang lain, akhirnya nggak bebanin gue juga. Fuck. Jadi Maya udah. itu bukan perubahan ini bukan karena lu ngebucin kan? Enggak lah, tapi emang gue bucin sih, jadi ya mau gimana lagi. Oke. Kemudian kan lu kan ada clothing nih, SK69. Oi, Nah, gimana tuh sekarang tuh? Anjay. Gue juga ada SK sih. hampir bangkrut. Anjir, hampir bangkrut ya. Oh gila. Glory Fins adalah salah satu orang yang selalu membeli produk saya. Terima kasih ya, jangan lupa buat subscribe kalian yang nonton, subscribe. SK waktu itu sempat bangkrut, hampir mau bangkrut, Mhm. hampir mau bangkrut. Karena eh, ya banyak hal lah, banyak faktor, banyak aspek yang bikin SK mau hancur waktu itu. But we survive. Kita survive sampai akhirnya pas gua comeback barang jadi lumayan laku. Hmm. Sekarang puji Tuhan lumayan laku banget. Wah, Jadi sekarang gue itu lagi mau buat SK69 itu sebagai brand lokal streetwear Indonesia. Jadi ketika lo make baju atau brand gue tuh lo merasa lo keren. Kalau dulu kan lebih ke arah wack kan, yang dimana ya lucu-lucuan, konyol-konyolan, apa ada gambar pocong lah segala macam. Sekarang nggak ada. Sekarang lu pakai itu lu pasti keren gitu. Lebih universal, lebih semua kalangan bisa pakai. Mau lu jelek, mau lu ganteng, cantik, pokoknya apapun lu keren. Anjay, mbak. mantap. Tapi artinya so far sekarang SK69 tuh produknya itu hoodie, t-shirt, tas sama topi ya. Ya, tapi SK sekarang lagi mau buat celana jogger. Dan kita udah punya 15 artikel baru untuk bulan depan. Wah, Dan terima gila. kasih untuk uh, yang telah mensupport saya. Gila. Yang berinisial Koko N. Koko N ya. Kayak saya Koko tahu N. tuh. Ya. Jadi ya pokoknya dia banyak berjasa buat gue lah.
Tap- Kalau nggak ada dia gue nggak tahu. Gue mungkin nggak di sini. Anjay. Tapi Mantap SK69 pokoknya. lu tuh nanti ada plan nggak sih buat kayak collab-collab sama brand lain? Untuk collab udah cukup banyak brand lokal yang ngajak gue collab. Cuman gue masih mikir-mikirin buat konsepnya kayak gimana. Karena gue maunya bagus ya. Gue mau nggak cuma asal sekedar collab doang. Gue mau semua terkonsep. Dan lagi banyak yang on progress untuk collab. SK69X, Anjay. NXX gitu. SK69X Pornhub. Canda. Kalau SK69 sendiri ini kan produk lokal nih. Hmm. eh Lu ada mimpi gak sih buat jadi ini mungkin siapa tahu ntar tiba-tiba bisa sekelas mungkin Off-White gitu-gitu kan. Wah, siapa yang nggak mau sih? Gila. Sekarang baru lokal dan interlokal. Interlokal ya. Ya, ya sebenarnya brand gue udah sampai Malaysia, Singapura udah ada tuh. Oh ya? Ada Iya, yang Bangladesh udah jadi ada. lu ngirim sampai ke sana. Ngirim sampai sana. Wah gila Udah sih. ada yang beli. Tapi mungkin itu masih kayak mungkin follower gue atau fans gue ya. Tapi gue mau nanti yang beli itu mungkin mereka nggak tahu gue, tapi lebih ke arah mereka tahu bajunya. Anjay, mabar. Anjay. Gue kemarin ke CP kan, gue kemarin ke CP kan. Ah, Terus gue ngeliat ada cewek ah, cakep, ah. cakep, lumayan lah. Dia pakai tas gue. Gila. Wah gila sih. Kayak kebanggaan tersendiri gak sih lu lihat anjir brand gue Kayak dipakai banget. banyak Jadi orang. maksudnya gue kalau kalau cowok biasa gitu, ini Ah, cewek cakep lagi. tapi Terus terus mungkin aja kan kayak mungkin tuh barang cowoknya, tapi dia jalannya sendiri. Gila, jadi pengen nyamperin terus salaman. halo Jen. Eh, Menurut lu bisnis clothing itu gimana sih di Indonesia? bisnis clothing itu lumayan sih, lumayan kayak lo punya, anggaplah lo punya 100.000 subscriber, Hmm. terus anggaplah yang beli cuma 1%-nya aja lah, Ah. itu udah untung banget. Soalnya lo jual mungkin 200 atau 300 Hmm. kali lipat, dan itu sangat-sangat menguntungkan karena nggak mungkin lah dari 100.000 subscriber masa nggak ada yang beli sih. Benar sih. Pokoknya kayak gitu aja sih. Benar sih. 1% aja. Kayak misalnya anggaplah subscriber gue 2 juta. 1% aja. Udah banyak banget. Udah banyak banget. Iya. Iya, makanya itu sangat-sangat menjanjikan. Tapi gimana cara lu ngepromosinnya? Gimana cara lu ngenalin ke mereka? Kenapa sih gue harus beli barangnya itu? Kenapa? Ya karena barangnya bagus. Itu desain dari lu sendiri. Desain gue ada desainer, ada yang beli putus juga, ada yang Wirman yang desain, Anjay. ada gue yang ngasih konsep, terus mereka eksekusi Ah, kayak oke. gitu. Pokoknya lu pakai SK69 bulan depan pasti keren. Gue berani jamin, anjay mabar. Kan kemarin-kemarin kan lu sempat terjerat kasus narkoboy Ya, dan lu kan di gue penjara. narkomen, bukan Oh, narkoboy. narkomen ya, mantan, Ya, mantan narkomen sekarang dia. mantan narkomen. Itu lu bisa sharing dikit gak sih? Oke, jadi begini ceritanya. Jadi gue pas masuk awal-awal ke, jadi sebelum gue naik, kasus gue naik kan, gue masih di kantor polisi. Tuh gue masih masih bisa ketawa-tawa, masih bisa senyum-senyum karena gue nggak mau kasih nunjuk kekhawatiran gue dan kesedihan gue di depan dua teman gue yang ketangkep bareng gue. Hmm. Jadi gue tuh selalu bilang sama mereka, lo tenang, ntar lo bakal keluar kok, mereka incarnya gue. Karena emang gue yang punya barang kan. Jadi gue nggak mau ada beban kalau misalnya temen gue tuh ketangkap gara-gara gue, karena kesalahan gue itu bakal jadi beban banget buat gue dan bakal jadi dosa buat gue, dan gue nggak mau itu. Karena gue sebisa mungkin gue keluarin mereka. And then di sana mungkin gue nangis untuk pertama kalinya setelah sekian lama lagi, dan gue nangis di depan Jen. Gue bilang maafin gue salah. Terus gue juga kayak di sana jujur aja gue udah desperate. Gue bilang kalau lo mau tinggalin gue, lo tinggalin gue lah. Kayak gue
gue jadi beban dia, gue nggak mau jadi beban pikiran dia. Dia masih punya masa depan yang panjang, yang baik menurut gue, nggak sama gue yang napi ini gitu. Tapi dia bilang sama gue dia mau nunggu gue. Itu kayak dia bilang sambil senyum, dia nggak ada sedihnya di depan gue. Dia bilang, kamu tenang aja, kamu gak usah khawatir, aku bakal tunggu kamu. Shout out to Jen. Jadi pas gue sampai ke atas, gue masuk ke Polda. Hidupan gue beda banget, asli. Itu dimana ya, lu tidur nggak pakai alas, terus bantal lu bisa dibilang bukan bantal ya, itu cuma kayak plastik diisiin sama baju-baju terus tidur gitu. Ya parah lah. Cuman akhirnya gue terbiasa sama hal itu, jadi ya udah oke-oke aja. Terus juga di sana juga banyak yang kenal gue juga. Eventually kayak pas gue naik sana tiba-tiba mereka nyanyi lagu MRO anjir, itu gue kaget banget anjir, ada orang yang kayak gitu. Gue bilang aduh, kenapa gini ya, apa jangan-jangan Sopers tuh rata-rata napi. Tapi ya pas gue lagi di sana kan kriminal sama narkoba dibedain kan. Ah, Ya orang-orang kriminal sama narkoba dibedain, dan orang-orang narkoba menurut gue orangnya solid-solid semua. Mereka nggak yang suka ngebully atau gimana. Kayak kita ngalamin beban yang sama, kita semua napi, kita semua salah, jadi ya buat apa gitu lo sikut-sikutan gitu. Apalagi biasa kalau narkoba itu kan beda sama kriminal kan. ah, Nah, narkoba itu biasa lebih solid orang-orangnya. eh, Buat kalian yang pernah pakai narkoba tau lah gitu. oke. Solid, Solid bro. solid, solid bro. Nah, terus apalagi ya? Di sana makannya sehari 2 kali. Cuma gue di sana bener-bener ngelihat betapa korupnya dunia ini sih. Korup banget. Gue nggak mau jelasin lebih lanjut, tapi yang pasti korup, korup banget. Parah sih, itu gue baru lihat kayak ketidakadilan tuh seperti apa gitu di sana. Gue masih beruntung karena gue punya uang. Gue masih beruntung karena ada yang bantu gue. Gimana kalau misalnya lu nggak punya keluarga di sana, nggak ada yang jenguk lu, nggak ada yang apa, udah kayak hidup lu udah hampa aja. Kayak gue masih bisa survive apa untuk kehidupan sehari-hari gue karena ada dukungan moral dari keluarga sama teman-teman gue gitu. Kalau nggak gue udah fuck up banget gitu. Terus di sana ya gitu dikunci aja sampai akhirnya gue pindah ke kapal besar. Kapal besar tuh di Salemba. Ah, Di Salemba itu benar-benar yang apa, rutan rumah tahanan. hmm. Nah, di sana much better lah, much better. Kayak lu bisa main basket segala macem dan lain-lain. Lu bisa keluar ke tempat temen lu. Terus juga di sana jualan makanan segala macem. Itu benar-benar kayak komplek gitu, kayak rusun, tau gak sih lu? Oh, Ya bentuknya tuh kayak rusun. Jadi kayak gue ada waktunya kita bisa main segala macam dan lain-lain. Ada gereja juga, ada masjid segala macam dan lain-lain. Ya bagus sih Salemba sih. tapi ya masih dalam pengawasan lah tetap. Ya ada tetap dalam pengawasan sipir. Hmm, Cuman ya gue kaget sih, gue di penjara gue kaget sih, kaget gue, kenapa tuh? kaget. Mantap pokoknya. Tapi ya gue kan orangnya gampang bergaul ya. Ah, Gue orang yang bergaul, jadi ya kita semua jadi teman lah di sana lah. jadi lu cukup nemu banyak temen juga lah tapi akhirnya di Ya, sana. gue ketemu banyak teman, gue ngobrol, gue ketemu sama banyak orang, gue banyak ketemu sama orang-orang hebat juga di sana. Ya walaupun mereka everybody made a mistake lah. Benar. Jadi gue di sana ya gue ambil yang baik-baiknya aja. Gue nggak tahu sih lu masih ngikutin atau enggak sih per YouTubean Indonesia ini. Tapi kan kemarin-kemarin tuh sempat ada kayak kasus yang ngeprank lah, ada yang mungkin kayak gue nggak tahu sih jatuhnya apa ya. Mungkin kayak buat konten tapi kayak buat yang di bawah umur gitu.
Gua mungkin nggak perlu sebut Hmm, nama youtubernya sih ya. Mungkin lo tahu. oke. Tapi pendapat lu gimana sih tentang mereka gitu? Kalau untuk prank sampah ya, Ah, menurut gua pribadi ya, hmm, kita kan orang pemikirannya beda-beda. Nih gua tekanin dulu sekarang. hmm, Menurut gua sebenarnya dia kalau dibilang kriminal sih enggak, cuma melanggar etika aja. Melanggar etika kayak lu lagi pandemi kayak gini lu ngeprank sampah ke orang gitu kan yang bisa dibilang kayak lu di YouTube tuh banyak yang nonton hmm, dan gua nggak munafik, gua mungkin banyak ngelakuin hal bodoh juga back then, tapi at least gua nggak mencoba untuk ngerugiin orang di video gua, ngerti gak sih? ah, Kalau orang tiba-tiba terinfluence untuk melakukan hal seperti itu ke dirinya sendiri, hmm, itu bukan salah gua dong. benar. It's your decision, kayak lu dikasih otak lu bisa pilih yang bener atau yang salah gitu. Nah, untuk prank sampah itu gue bilang stupid sih, stupid. Maksud gue kayak stupidnya ya udah lu salah, harusnya lu langsung minta maaf bukan dengan cara lu kabur. Hmm. Itu salahnya sih. Maksud gue ya kayak banyak lah orang salah anjir ngerugin orang juga gitu juga banyak. Maksudnya kayak hal itu menurut gue terlalu overrated sih. Oke. Merasa gak sih lu? Ya, se- Kayak sampai dicari satu Indonesia segala macam sampai gemparnya kayak gimana banget. Menurut gue sih harusnya ya ya udah gitu nggak usah sampai segempar itu. Kayak banyak hal yang lebih penting gitu anjir. ya kalau gue sih kalau kalau opini gue pribadi, baik lagi ini pribadi ya, ya sama kayak lo bilang itu kayak sebenarnya tuh nggak perlu sampai lo dibawa harus dibawa ke kepolisian ya mungkin tapi kan kalau emang ada laporan ya gue nggak tahu ya kan suatu kan hak orang buat melaporkan. Hmm. Cuma gue sih merasa dia udah cukup dapat hukuman sosial Pelajaran sih. ya pastilah itu pasti jadi beban buat dia, pasti under pressure lah, dia stres tuh pasti sih, gue yakin banget karena gue eh secara nggak langsung gue pernah ada di posisi dia gitu, cuma bedanya gue kan langsung speak up, dia Ah, kabur itu aja. Kabur dari masalah itu nggak boleh sebenarnya. Dan kalau untuk yang di bawah umur, sebenarnya gue gak mau terlalu campur, itu konten-konten dia, hmm, tapi kayak eh kurang ini sih, kurang cocok buat di Indonesia kayaknya. Kalau gue bilang ya, kurang cocok buat di Indo. Karena budaya kita masih, sorry sorry, masih mengarah ke timuran. Ya nggak sih? ya benar 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 benar. Kalau misal lo bikin di luar negeri mungkin itu hal yang wajar. I mean kayak di sana aja lo SMP, SMA udah ngerti seks gitu. Dan itu jadi pertanyaan yang wajar. Harusnya kecuali lo taci ya, kecuali lo pegang-pegang atau segala macam, gue nggak setuju gitu. Hmm, hmm. Cuman kalau misalnya kalau lu cuma ngomong-ngomong sama flirting kayak gitu, gue rasa kalau di Indo nggak masuk, nggak masuk, nggak masuk, nggak bisa. Makanya kalau misalnya lu tuh di Indo tuh banyak batasan sih, banyak batasan yang emang harus lu jaga. Gitu. Karena sekarang semua hal tuh sensitif gitu. Orang kalau nggak suka langsung gempar di sosial media anjir. Langsung blow up. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Terus juga ya mudah-mudahan jadi pelajaran aja buat YouTuber itu biar next time lebih baik lagi. Jangan yang di bawah umur lah kalau bisa. At least tanya dulu. Soalnya itu bahaya sih menurut gua, bahaya. Benar benar benar. Gue juga Secara setuju. hukum ya. Gue setuju sih. Soalnya ini gua ada cerita nih. Jadi teman satu sel gua di Hmm. Salemba. Dia itu soppers. Wih, oke. Soppers. Lu tau dia di penjara gara-gara apa? Kenapa tuh? Dia masih umur 19 tahun. Oke. Dia di penjara gara-gara digerebek sama warga lagi cipokan sama pacarnya. Di penjaranya 8 tahun. Pacarnya di bawah umur. Anjing, anjing. Apes nggak lo? Apes nggak lo? 8 Hah? tahun. 8 tahun. Wah,
8 tahun. Gila sih. Gua maksudnya he don't deserve that menurut gue ya. Iya, I mean, lu ngelakuin hal itu sama-sama mau, kecuali lu diperkosa. In, bener. in, in my opinion ya, Iya, in my opinion. Kecuali lu diperkosa, lu ya lu digerebek warga gitu. Ini cuma gara-gara mungkin egonya dari pihak si wanita, keluarganya, karena merasa dipermalukan karena warga sampai datang segala macam bawa ke RT segala macam dan lain-lain, mungkin kayak akhirnya semua kesalahan dilimpahin sama ke si cowok, dan iya. si cowok ini bukan orang berduit ya, jadi ya you know lah Ya, hukum di sini gimana salah satu yang lu bilang tadi lah ke tidak adilan lah mungkin lah ya. ya. Tuh sad banget sih. Iya itu sih gila banget sih, lu ngabisin masa muda lu di dalam situ gitu. Gue makanya dari sana kayak gue belajar gitu. Gue tuh masih hoki. Gue tuh masih banyak orang yang sayang sama gue gitu. Jadi please stop jadi sad boy lah Rick gitu. Please selalu mengeluh gitu. Dulu gue kerjaan gue ngeluh terus, walaupun gue nggak ngeluh di sosial media. Gue ngeluh sama diri gue sendiri. Kayak gue merasa gue nggak cukup nih, gue nggak cukup. Gue ngerasa dulu mungkin gue udah pernah cerita sama lo. Kayak gue dulu merasa gue punya duit, gue punya fame, tapi gue nggak bahagia. Ya emang kalau lu punya duit, lu punya fame tapi lu belum bahagia, ya keep searching gitu, jangan ngeluh gitu. Cari explore kira-kira apa sih yang bikin lo happy. Dulu gue ngeluh terus, anjir lah, gini lah, gitulah, gitulah. Coba-coba hal yang memperburuk diri gue lah. Dan sebenarnya itu bukan jalan gitu. Itu bukan yang harus lo lakuin gitu. Ya sampai akhirnya ya emang harus masuk penjara dulu, baru gue sadar. Tapi ya walaupun dengan kehidupan simple dan sederhana, ini menurut gue sederhana ya, yang gue lakuin sekarang Hmm. gitu. Kayak gue bikin konten, walaupun kontennya nggak sebanyak dulu view-nya, tapi gue merasa gue seneng karena gue seneng bikinnya, gue seneng ngelakuinnya, gue nggak kejar tayang gitu. Dulu gue sehari sekali, tapi kayak gue merasa gue malas nonton konten gue lagi gitu. Belum. Sekarang gue masih bisa nonton konten gue karena gue merasa wah ini gue bikin sepenuh hati nih, ini gue bikin bagus, ini gue bikin buat menghibur gitu. Ya gitulah. Jadi pas lu terakhir-terakhir itu lu sebenarnya udah nggak merasa enjoy nge YouTube sebenarnya. Gue udah nggak merasa enjoy, gue udah bener nggak merasa enjoy. Gue merasa jing, gue bosen banget, gue mumet banget gitu. Karena gue mulai uh, apa ya, gue mulai terpaksa bikinnya karena juga ada demand dari orang-orang lain yang butuh uang gue. Ada banyak hal yang harus buat gue tuh cari duit terus, dan gue nggak bisa istirahat. Dan tuh gue bener-bener exhausted, gue merasa anjir lah, kenapa hidup gue harus kayak gini gitu, ngelakuin hal yang gue nggak suka tiap harinya gitu, repetitif lagi. Gue mulai stuck sama ide, konten gue mulai jelek. Ya ya udah gitulah, sampai akhirnya beban gue diangkat semua, atau gue ngelepas beban gue. Karena sekarang gue happy aja sama apa yang gue jalanin sekarang. Jadi anggapannya selama 6 bulan ini lu sekalian istirahat lah ya bilangnya, saya refreshing artinya. Istirahat. Biarpun tempatnya kurang enak. Bro, sumpah ya, gue sebelum masuk penjara gue pernah bilang gini sama Tuhan, gimana ya kalau misalnya Tuhan kasih gue istirahat 1 tahun penuh buat gue, kira-kira abis gue istirahat gue bakal ngapain ya. Sumpah gue ngomong kayak gitu, dikasih beneran loh. Instan Gila, dikasihnya ya. gila. Tapi emang jalannya emang gue harus masuk penjara. Soalnya di penjara pun juga gue nggak dikasih yang susah-susah banget. Gue emang cuma disuruh belajar aja, disuruh mikir. Nih Lorik, lu nggak boleh sombong, lu nggak boleh songong, nggak boleh belagu, bersyukur. Udah itu doang.
Jujur gue kemarin-kemarin gue belagu, sombong gue sombong sama kayak gue selalu mikir gue bisa sendiri, gue nggak butuh orang lain, gue bisa sendiri. Itu sifat jelek gue juga jarang banget mau minta tolong. Gengsi gue, orangnya gengsi banget gue. Gua rasa lu bukan gengsi, tapi lu lebih orangnya nggak enakan sih. Ya gue nggak enakan juga, gengsi juga. Komedi gimana? Mau gimana ya sama Jen? Apa kabar? Gue sama Jen ya baik-baik aja sih, baik-baik aja, cuma lagi PSBB gini kan. Terus dia juga yang keluarganya yang cukup sensitif untuk masalah seperti ini. Jadi akhirnya kita jarang ketemu karena dia emang juga gak boleh keluar sama sekali. Dan gue menghormati itu, gue menghargai itu. Jadi ya udah gue tunggu sampai selesai. Tapi ya gara-gara kangen ya ada lah, kelas-kelas gitu pasti ada. Cuman ya we can through it lah. Nah, waktu itu kan eh kalau orang tuanya otomatis tahu kan lu di penjara kan. Tahu Itu Jen cerita nggak reaksi orang tuanya pas tahu lu di penjara? orang tuanya biasa aja, Ah, serius? serius biasa aja. Dan tetap suportif. Orang tuanya cuma bilang jangan diulangi lagi. Gue dengarnya gue kaget anjir. Gue dengarnya gue kayak mereka support gue. Padahal semenjak gue di penjara selama berbulan-bulan, gue gimana caranya gue ngerahasiain itu dari mereka. Tapi yang gue salut, mereka bisa dukung gue sampai sekarang gitu untuk berubah. Wah, gila. Mereka kasih chance ke gue walaupun gue udah ngecewain mereka gitu. Yang notabene mereka tuh keluarga baik-baik gitu ya sih lo. Tiba-tiba datang gue yang berandalan kayak gini, tapi mereka masih welcome sama gue. Gila, hidup gue tuh hoki banget, asli hoki gue. Cuma dulu gue ya itu, gue karena gue belagu, gue suka nggak sadar sama hal kayak gitu. Lu kapan nih kasih undangan anjir? Anjir, gue sebenarnya pengennya tahun ini, cuman gue harus kelarin masalah gue lah. Gue nggak mau pas gue merit ada beban, gue nggak bebanin orang. Gue juga masih banyak utang-utang gue yang belum lunas kan. Ya sih. Tapi artinya so far hubungan lu aman-aman aja lah ya. Aman, aman banget. Ya, semoga ini the last lah ya. Gila, Amin. gue kayak masih inget, Lu tahu anjingnya gue kayak gimana kan bro? tahu, dan gue masih inget like waktu yang kita ke Malai itu kayak lu curhat sama gue pas di bandara si Jing. Lumayan. Tapi lu benar-benar bisa bisa make it sih gue rasa kali ini. Iyalah, udah 17 bulan gue. Gila. Gak pernah gue selama ini aja. Kan lu emang awal-awal kan lu emang dikenal tuh kan di bidang e-sport nih. Shotcaster di Garena waktu itu kan, LOL. Nah, kira-kira lu ada nggak sih kira-kira kepikiran buat balik lagi ke scene e-sport? Nggak tahu either sebagai shotcaster lagi atau mungkin lu buat tim juga atau apa, gua nggak tahu sih. Ada kepikir nggak? Gue pengen sih nge-cash lagi. Gue pengen nge-cash lagi dan apa ya? Belakangan tuh gue lagi bosen main game ya. Bosen gue main game. Cuman kayak gue merasa gue nggak boleh lupa gue dari mana gitu. Gue dari game, gue dari LOL. Ya, gue pengen banget cash LOL lagi. Apalagi nanti ada Wild Rift kan. Sumpah gue sikat itu Wild Rift. By the way, ntar nih ibu negara mau telepon dulu. Oke. Nih, dia nih, baru bangun tidur. Halo Jen. Pusing dia. Apaan sih? Aku lagi podcast sama Gori, bentar ya sayang. Oke. Salam dulu sama Gori nih. Halo Jen, sehat ya? Semoga sehat. Sehat selalu. Ya sayang. Ya, gitu.
Sebutin itu, aku tuh sebutin itu. Lanjut. Tadi kita bahas Gitu. soal lu pengen nge-cash LOL lagi. Ya, gue pengen nge-cash LOL lagi. Gue merasa kemarin itu, lu mau tau gak sih, kemarin itu gue tuh ngasih red card buat nge-cash gue tuh gede banget. Ya, gua tahu kok. Gede banget. Itu karena gue udah bosen nge-cash. Dan itu karena gue merasa gue gak dihargain sama beberapa temen gue. Gua nggak masuk kan? Jadi gini bro. Enggak lah. Jadi gue tuh emang niatnya bantu. Hmm. Gue niatnya bantu, gue kasih harga gue kecil. Bahkan gue tanya, lu maunya kasih gue berapa? Gue orangnya cengli gitu. Tapi ternyata dia malah memanfaatkan gue yang seperti itu untuk mendapatkan keuntungan pribadinya dia. Itu gue kesel banget. Kayak gue merasa, gue tiap gue kerja pasti gue all in. Iya. Gue tiap gue kerja pasti gue all in. Gue nggak mau result yang buruk karena anjir lu dibayar tapi lu ogah-ogahan, malu banget anjir. Benar. Kecuali kalau lu buat konten lu sendiri, lu ogah-ogahan nggak apa-apa deh. Kalau misalnya kerja, duh, nggak bisa gue. Tapi ya ada beberapa oknum yang seperti itu dan akhirnya gue anjing, gue udah males nge-cash lah, tai lah. Kecewa banget lah artinya ya. Kecewa banget lah, gue kecewa banget. Kecuali kalau misalnya lu emang lu nggak punya budget gitu, lu bilang itu sama gue, tapi lu punya anjir. Kesel gak sih lu? Oke. Kayak giran yang lain bisa lu kasih, tapi giran gue yang iya aja gitu. Gue iya bukan berarti gue bego anjir, tai. Kesel gue kadang. Bener-bener mereka itu artinya take it for granted lah ya, bukan lu. Iya, baru temen lo. Udahlah, move on lah. Lu tapi ada kepikir gak sih kayak mau buat tim e-sport gitu? Kan sekarang lagi tren banget tuh. Gor. Lu kalau misalnya menurut gue ya, bikin tim e-sport kalau lu cuma modal lu kecil-kecil mah lu bohong udah. Iya Nggak ada untungnya, rugi doang yang ada. Iya sih. Mungkin dapat exposure juga enggak. Ntar yang ada tim lu jago ditarik tim gede playernya, kan tai. Selalu gitu. Aduh. Nah, kecuali lu dapet donatur yang gede. Terus gue juga nggak terlalu ngerti sama bisnis environmentnya segala macam. Gue nggak terlalu paham gitu. Nggak berani lah artinya lo buat coba masuk kayak gitulah. Nggak berani dan males juga. Buat apa anjir? Mending Ngurusin diri belum bisa. mending coding ya. Terjamin. Mau gimana aja. Sama gue kan sekarang lagi mencoba bikin geng anjay. Anjay. Nah, ngomong geng lu nih, penasaran nih. Gua kan seinget gua nih waktu sebelum YouTube Rewind, kan lu punya geng juga nih. Asagun Squad. Kemana tuh Sabun Squad? Ya mereka udah punya jalan ninjanya masing-masing lah. Tapi lu masih sering keep in touch sama mereka? Lumayan. Some of them. Dem. Some of them. Lu orang nggak ada kepikir mau kayak ngumpul kayak sekali terus bikin konten bareng lagi gitu? Enggak. Enggak tahu ya. Enggak tahu. Enggak tahu, balik lagi ke Sabun Sabun Squad. Squad. Nah, kan Sabun Squad tadi ya sekarang udah sibuk sendiri-sendiri dan sekarang gue lihat lo punya geng baru nih, namanya X Clan. Siapa aja sih anggotanya sekarang? Gue nggak tahu. Sebenarnya bukan geng sih, teman main aja. Teman main. Jadi ya karena mungkin mereka butuh orang yang galak buat ngedidik mereka gitu, buat mentorin mereka, buat tukar-tukar ide segala macem. Jadi gue berusaha untuk memecut mereka. Emang lu galak, Rick? Enggak sih, gue gak galak. Mana pernah gue galak. Paling cuma gue sarkas-sarkasin doang, gue sindir-sindir. Konten mana konten? Aduh, sorry nih. Iya. Jadi sekarang yang Ya itu sih, gue sebenarnya pengen nyiptain suatu grup atau community yang sehat. Walaupun kita
ya masih angkanya kecil-kecil gitu kan. Tapi biasanya yang kayak kecil tuh egonya tuh masih belum ada. Egonya tuh masih kecil. Dia lebih enak lu buat diskusi, mereka masih terima pendapat lu. Gue juga open kan. Gue orangnya Hmm. open banget buat kayak lu berdiskusi apapun gitu. Gue nggak mandang angka lu tuh gede gitu baru gue dengerin, atau lu kecil nggak gue dengerin gitu. Enak sih gaul sama mereka. Kayak banyak hal baru juga yang bisa gue dapetin, dan itu jadi mecut gue juga buat kayak lu harus bisa contohin yang bener loh, karena subscribernya paling tinggi di sini. Ya nggak sih? Jadi secara nggak langsung itu memotivasi gue juga buat tetap semangat, anjay, mabar, Anjay. abis, ya Tapi gitu. so far emang anak-anak didikan lu sekarang mau banyak yang sukses kan? Kayak contoh Obi, terus Liong. Emang lu udah menghasilkan orang-orang seperti itu kan? Ya biarpun itu emang kerja gue kerasnya mereka cuma juga. gue cuma ini aja sih bro, sebenarnya ngasih mereka masukan aja. Mereka yang kayak begitu juga karena usaha mereka juga. Kalau misalnya mereka nggak mau dengerin gue, ya mereka tiba-tiba bisa sukses ya bukan karena gue juga. Jadi ya mungkin ya emang karena, ya bingung juga gue ngomongnya. Tapi yang pasti gue seneng lah sama mereka lah. Mereka juga gitu karena usaha mereka sendiri juga. Ya gue mungkin ada part tapi nggak sebanyak itu. Nah, sekarang tuh anggota SKN tuh siapa aja sih? Gue yang dari yang paling tinggi ya. Hmm. Gue, Obi, Listi, Wirman, Hmm. Baringin, Volva, Oji sama Cornet. Ah, gila, lumayan banyak juga ya. Ya, Dan di rumah gue tiap hari rame jir. itu tiap hari artinya mereka bikin konten di rumah lu sekarang. Lumayan, kadang dia mereka pakai rumah gue. Apa sih harapan lu tapi buat X-Clan ini? Harapan gue ya biar mereka bisa cepet-cepet tinggalin gue aja. Anjir. Ini ya like people come and go bro. Gue juga pengen mereka sukses. Gue cuma pengen mereka bisa dapetin apa yang mereka butuhin lah. At least mereka bisa settle buat diri mereka sendiri. Gitu kan, kayak Obi. Karena dia bisa settle. Ya. Kayak dia pisah dari gue, udah gak serumah lagi, bukan berarti kita gak temenan kan. Mhm. Cuman kayak gue senang aja, senang ketika lo berhasil. Dan gue juga senang ketika gue bisa berguna buat orang lain. Itu sih. Kalau lo bisa berguna buat orang lain, terus orang lain tuh dapetin berkat dari lo, kayak lo merasa bangga gak sih? Kepuasan tersendiri sih sebenarnya. Ya, kepuasan tersendiri. Dan lebih puas lagi kalau kita ngelakuin dengan tulus. Ya, gue setuju I sih. mean kayak lu bantu orang, tapi lu masih bilang, aduh anjing nih orang dulu gue bantu, tapi kenapa dia sekarang kayak gini ya? Kenapa dia sekarang berubah ya? Itu tanda lu belum tulus gitu. Benar sih. Dan gue udah sampai di tahap dimana gue udah gak mikirin kayak gitu sama sekali. Kayak bener-bener gak kepikiran lagi sama gue. Ya never take anything for granted lah. Itu bakal bikin lu hidup lu lebih damai gitu gak sih? Ya walaupun kita manusia kadang masih ego gitu kan. Kayak kita bantu orang, terus dia nggak balik bantu kita, ya emang kita nggak bisa ngarepin orang berbuat sama-sama yang kita lakuin. Jadi buat apa? Benar, benar. Tapi yang pasti berbuat baik itu nggak ada ruginya. Satu yang pasti berbuat baik itu nggak ada ruginya. Walaupun ntar misalnya anggaplah bukan dia yang balas, tapi bakal ada orang lain yang balas. Bener gak sih? Iya. Kayak gue pas masuk penjara tuh yang nolongin gue tuh bukan orang-orang terdekat gue bro. Orang-orang tuh yang baru kenal gue sekali 2 kali ketemu. Yang bahkan mereka tuh bisa percaya sama gue tanpa mereka tahu gue tuh apa gitu, tuh gue siapa gitu. Gila sih. Ya intinya sih kalau kalau itu sih gue lebih ke prinsip aja sih gimana ya gue mau buat baik sama orang ya ya udah gue emang tulus gitu loh nggak Ya pernah baik-baik aja hitung-hitungan. gitu kan, baik-baik aja gitu. Kalau lu nggak siap jadi orang baik, nggak usah jadi orang baik, udah sesimpel itu gitu. Bener bener sih. Dan kemarin tuh gue sempet baca ada yang nanya kalau nggak salah
Bang, gimana sih cara biar bisa masuk X-Clan? Cara buat masuk X-Clan. Sebenarnya gue nggak mau open recruitment lagi ya. Cuman tuh mungkin nanti ketika gue mungkin ada manajemen yang gue bisa, eh, bukan gue doang yang manage, tapi teman-teman yang lain. Untuk sekarang gue masih fokus sama orang-orang terdekat gue dulu. Gue pengen lihat itu kayak eksperimen gue atau nggak sih sebenarnya. Gue bisa nggak sih bikin kayak gini? Sebenarnya yang gue tuh ke arah Face Clan kalau lo tahu, Iya. Phase Clan Ah, yang ada di luar ya. ah. Gue pengen bikin kayak gitu di mana eh, beberapa YouTuber tinggal di satu rumah, bikin konten bareng, brainstorming bareng, tektokan bareng dengan segala macam perbedaan, tapi mereka bisa jadi satu gitu. Itu sih yang gue pengen sebenarnya. Kalau misalnya one day kita bakal ada clash atau segala macem, ya gue berharap banget kayak kita lebih dewasa karena kita udah saling kenal. Yang diutamakan kan bukan seberapa besar masalah lu, tapi gimana caranya lu untuk menyelesaikan masalah lu. Ya nggak sih? Benar, benar. Menyelesaikan masalah lu. Ya itu sih, gue juga banyak sering clash sama teman-teman gue di sini, tapi ya abis itu kita chill. Kayak kita cari solusinya gitu. Nggak baperan-baperan terus, nggak ego-ego terus, nggak akhirnya nggak ngomong berbulan-bulan. Ya Gila, menarik banget sih hidup lu sekarang. lumayan lumayan. Everything change ya, artinya. Everything change, everything change. Gila. People change. Gue ada satu pertanyaan lagi sebenarnya. Ini, jadi hubungan lu sama Arab gimana? Hubungan gue sama Arab, we're good. Udah chill sekarang. Kayak gue berapa kali kontak dia, dia juga berapa kali kontak gue. Terus ya kita udah sedikit ngobrol, cuma emang belum sempet ketemu karena corona juga. Hmm. Jadi ya udah setahun lebih nggak sih? Jadi ya Iya. ya udahlah, udah move on juga kita. Kayak sebelumnya kita belum tahu satu sama lain. Cuma emang kita sempat clash. Tapi ya udahlah. Udah lupa juga. Udah bukan kompetisi lagi sebenarnya siapa sih yang menang atau siapa yang salah atau siapa yang benar. Emang gue bikin kayak gitu emang karena emosi gue aja. Oh. Jadi ya udah. So we're good. Belum ada Terus, kepikiran nyari musuh baru gue. anjir. Udah gak ada lah anjing. Gue juga bukan tipe yang suka cari musuh sebenarnya. Kayak ngapain sih musuhan, nyari musuh tuh gampang loh. Nyari Benar, teman susah. benar. Nyari musuh gampang, nyari teman susah. Jadi mungkin waktu itu tuh salah satu ego lu juga ya artinya waktu itu ya. Lu. Pastilah, pastilah. Karena gue nggak tahu gimana cara mengimplementasikan emosi gue. Gue bukan tipe juga yang kayak langsung bilang anjing bangsat di sosial media. Gue bacot-bacotin, gue juga bukan tipe yang kayak gitu. Jadi gue buat lagu aja. Gue juga nggak bakal tahu lagunya bakal sehits itu pada waktu itu. Hmm. Gue bener-bener nggak tahu. Gue cuma mikir, nih loh, gue kasih lo ini biar lo tuh mikir, lo sadar gitu. Itu niat gue. Gue bener-bener sama sekali nggak ada niat buat kayak ngejatuhin dia atau segala macem. Kayak bener-bener ya belum pernah ada yang speak up gitu. Belum pernah ada yang speak up sampai akhirnya gue kan tipenya gue kan bodo amatan ya sih. Iya, buat ya, ya. Kayak ya udah gitu. Gue mau dikatain apapun atau kayak gimana pun, yang penting menurut gue niat gue masih bukan jahat, ya udah gue lakuin. Tapi ternyata se-booming itu, makanya gue bingung. Iya, nggak tahu gue anjing, orang-orang suka sama yang kayak begituan. Padahal gue cuma bikin lagu itu 4 jam doang. Anjir, anjir. Ya bener-bener nggak ada niat. Gue bikin video klip juga di Basement, lobby apartemen iya. anjir, basement. Nah, kira-kira mungkin ini kelas kali ya pertanyaan. Kan lu udah Oke. pernah buat Rewind 2018 ya? Lu ada plan lagi nggak buat bikin Rewind lagi? Gue sebenarnya pengen banget bikin YouTube Rewind Gaming anjir. Karena sebelum gue bikin YouTube Rewind 2018, niat gue tuh bikin YouTube Rewind Gaming. Oke.
udah ada siapin lagunya, gue udah segala macem, tapi ternyata gue dapet tantangan lebih besar. Oke lah, let's go. Cuman kayak gue merasa terpanggil aja, kayak gue pengen bikin YouTube Rewind Gaming gitu. Pengen banget gue sebenarnya. Jadi gas tahun ini. Karena apa ya? Gue belum pernah nyoba. Gue tuh suka nyoba hal baru tuh gak sih lu? Kayak gue merasa tertantang gitu. Apa gue nggak bikin aja ya? Cuman posisinya gue nggak tahu deh. Sekarang masih bulan 6. Juni, masih bulan 6. Gue butuh waktu 2 bulan, kok nggak sebulan lah buat research sama ngumpulin orang. Tapi gue nggak tahu juga ya. Susah jadi gue tuh gitu bro, sumpah. Susah buat nge-convince orang tuh susah gitu. Karena orang pasti bakal ngeraguin gue. Kayak Edozil waktu itu bilang sama gue gitu, gue ngeraguin lo, dia bilang. Tapi ternyata lo bisa bikin hal seperti ini gitu. Gue gak nyangka, soalnya konten-konten YouTube lo tuh konten-konten yang Nyeleneh. ya sorry ya, low quality konten terus segala macem. Gue nggak pernah ngajarin hal yang baik atau hai teman-teman gitu. Ngomongnya anjing bangsat ngentot segala macam dan lain-lain gitu. Cuman ya satu hal yang mungkin bisa jadi contoh buat orang-orang, kayak sifat tuh nggak menentukan, sikap nggak menentukan sifat seseorang. Sikap lu, personal lu di depan kamera nggak menentukan sifat asli lu, mungkin ya buruk atau baik gitu. Jadi ya don't judge book by its cover mungkin. Klise sih, cuman ya yang begitu. Ya, gitu. Gue juga merasa sebenarnya personality lu di depan dan off kamera tuh beda sih. Like, banyak banget kan sebenarnya, banyak banget kan teman-teman gue yang nanya, Eric itu toxic nggak sih aslinya? Gue bilang enggak, dia baik, dia humble, different lah sama apa yang dia tunjukin di kamera. Gue bilang iyalah, internet dunia yang berbeda gue rasa dari real life, beda banget. Gila. Tapi ya itu udah jadi keputusan gue untuk seperti itu waktu itu, dan kalau gue bilang resikonya juga gue udah sadar. Gila, Unipin itu sponsor pertama gue loh deh. Anjir, gara-gara Gory Fins. Thank you buat Gory Fins. Gila, gue kenal dari 60.000 subscriber bro. Iya, dan kita waktu itu Indomie bareng. Yoi. Mungkin lo ada pesan-pesan buat Soppers lu kali ya? Pesan-pesan buat Soppers gue apa ya? Tetap hidup walau kalian tidak berguna. Peace, love, and solid bro. Mantap bro. Oke, that's it. Voice on kali ini bersama Eric Olim. Thank you ya bro. Thank you bro. Ready to let go. You decide if you ever